Penyakit jantung koroner atau disebut juga dengan PJK merupakan penyakit degeneratif yang paling tinggi jumlah kasusnya, khususnya di Indonesia. PJK juga merupakan penyakit degeneratif yang risiko kejadiannya meningkat seiring pertambahan usia. Kondisi ini sering disebut sebagai the silent killer karena pada banyak kasus berkembang secara perlahan dan tanpa gejala yang jelas, sehingga menimbulkan kondisi yang akut seperti serangan jantung. Salah satu faktor utama yang berperan dalam terjadinya PJK adalah pola makan tinggi lemak, khususnya lemak jenuh dan lemak trans. Kebiasaan ini akan memicu peningkatan kadar kolesterol dalam darah dan mempercepat proses pembentukan plak di dinding pembuluh darah yang disebut dengan aterosklerosis. Di dalam sistem peredaran darah terdapat beberapa komponen penting yang berperan dalam proses ini, antara lain low density lipoprotein atau LDL. LDL sering disebut sebagai kolesterol jahat karena sifatnya yang lebih mudah mengalami oksidasi. LDL memiliki kandungan protein yang lebih sedikit dibandingkan lemaknya, sehingga relatif lebih mudah berinteraksi dengan radikal bebas seperti superoksida. Proses oksidasi ini menghasilkan LDL teroksidasi atau ox-LDL yang sulit dikenali dan dibersihkan secara normal oleh tubuh. LDL teroksidasi inilah yang berkontribusi besar terhadap pembentukan plak aterosklerotik di dinding pembuluh darah. High density lipoprotein atau HDL dikenal sebagai kolesterol baik karena memiliki proporsi protein yang lebih tinggi. HDL berperan dalam proses reverse cholesterol transport, yaitu membawa kolesterol berlebih dari jaringan perifer dan di dinding pembuluh darah kembali ke hati untuk dimetabolisme dan diekskresikan. Kadar HDL yang adekuat dapat membantu menurunkan akumulasi LDL dan memperlambat progresivitas aterosklerosis. Eritrosit. Eritrosit atau sel darah merah bertugas mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh, termasuk otot jantung atau miokard. Oksigen ini sangat penting dalam proses metabolisme sel, terutama untuk produksi energi melalui jalur oksidatif. Monosit. Monosit merupakan bagian dari sistem imun bawaan. Ketika terjadi kerusakan atau penumpukan lemak di dinding pembuluh darah, monosit akan bermigrasi ke area tersebut dan berdiferensiasi menjadi makrofag. Makrofag kemudian memfagositosis LDL teroksidasi dan membentuk foam cell yang merupakan komponen awal dari plak aterosklerotik. Trombosit. Trombosit berperan dalam proses hemostasis dan pembekuan darah. Pada kondisi plak yang tidak stabil atau mengalami ruptur, trombosit akan teraktivasi dan membentuk agregasi yang dapat memicu terbentuknya trombus. Jika trombus ini menyumbat arteri koroner secara signifikan, maka dapat terjadi infark miokard. Ketika terjadi akumulasi LDL yang cukup tinggi dalam darah, LDL akan bersentuhan dengan dinding pembuluh darah yang dapat menyebabkan tautan endotel menjadi renggang, sehingga LDL akan menyusup masuk ke dalam lapisan pembuluh darah. Seharusnya, sel perlindungan atau monosit akan masuk ke dalam pembuluh darah yang kemudian berubah menjadi makrofag untuk memakan atau mencerna LDL. Namun, karena LDL sudah berikatan dengan radikal bebas, makrofag sulit mencerna dan berubah menjadi sel foam. Akumulasi sel foam dan sel lemak akan menjadi timbunan lemak di bawah lapisan pembuluh darah. Ketika renggangan tautan endotel semakin besar, maka LDL yang masuk ke dalam lapisan pembuluh darah menjadi semakin banyak dan timbunan pun semakin besar. Hal ini disebut dengan plak aterosklerosis. Pembentukan plak aterosklerosis dapat mempersempit lumen atau ruang pembuluh darah, sehingga aliran darah yang masuk menjadi sangat berkurang. Komponen darah akan dengan mudah menyentuh dinding pembuluh darah yang jika terjadi secara terus-menerus dapat merobek dinding pembuluh darah. Robeknya dinding pembuluh darah akan mengaktifkan proses pembekuan darah yang melibatkan trombosit dengan langsung menutup luka tersebut. Trombosit dengan trombokinase, protrombin, serta trombin akan merubah fibrin menjadi benang fibrin yang mengikat sel darah merah dan terbentuknya gumpalan darah yang disebut dengan trombus. Jika trombus di atas timbunan lemak terus berlanjut, maka akan terjadi oklusi total atau sumbatan 100% di dalam pembuluh darah.
Pada kondisi oklusi total, komponen darah termasuk sel darah merah tidak bisa dialirkan. Sel-sel jantung yang tidak teraliri darah akan mengalami kekurangan oksigen atau hipoksia. Bila kondisi ini berlangsung secara terus-menerus, dapat menyebabkan kematian pada sel-sel jantung atau infark miokard yang berakibat fatal. Bahkan bisa menyebabkan kematian. Proses pembentukan plak yang terjadi di arteri koroner ini begitu kompleks, sehingga dapat dibayangkan dalam penata laksanaannya pun tidaklah mudah. Pada medis konvensional, prosedur invasif seperti stenting atau pemasangan ring dan bypass surgery merupakan solusi untuk penderita jantung koroner. Namun, seiring berkembangnya zaman, terdapat perspektif lain yang dikembangkan dalam menemukan solusi untuk jantung koroner secara komprehensif dan lebih aman. Dikarenakan prosedur invasif seperti stenting atau pemasangan ring dan bypass surgery hanyalah solusi sementara yang juga memiliki berbagai efek samping, bahkan tidak menurunkan angka kematian bagi penderita yang menjalaninya. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Stanford University dan New York University oleh Profesor Dr. David J. Marone, yaitu seorang ahli jantung Amerika, dan Profesor Dr. Robert Harrington yang berjudul Stents, Bypass Surgery Show No Benefit in Heart Disease Mortality Rates Among Stable Patients. Penelitian ini dilakukan kepada 5.179 orang yang mengidap penderita jantung koroner di 320 titik di 37 negara. Menyatakan bahwa prosedur atau tindakan invasif konvensional tersebut tidaklah menurunkan mortality rate dari pasien penderita jantung koroner. Justru, dengan gaya hidup sehat dan menggunakan terapi obat yang tepat, jauh lebih meningkatkan kualitas hidup yang baik dan sehat. Tidak hanya itu, penelitian studi kohort perspektif multinasional oleh Nishi et al. Yang melibatkan 572 pasien dengan penyakit jantung koroner yang menjalani pemasangan ring jantung di 8 pusat kardiologi di 4 negara menunjukkan bahwa kesehatan pembuluh darah kecil di jantung sangat berpengaruh terhadap kondisi pasien setelah tindakan pemasangan ring jantung atau PCI. Meskipun pembuluh darah besar sudah berhasil dibuka, aliran darah di pembuluh darah kecil bisa saja masih terganggu. Pasien yang pembuluh darah kecilnya tidak bekerja optimal terbukti memiliki risiko keluhan jantung dan masalah lanjutan yang lebih tinggi. Karena itu, menjaga kelancaran sirkulasi darah hingga ke pembuluh darah kecil penting sebagai bagian dari perawatan lanjutan dan pendamping agar fungsi jantung tetap terjaga dalam jangka panjang. Klinik Pito Prime memiliki program yang dirancang khusus untuk menangani penyakit jantung koroner yang dinamakan dengan program VasoFlow. Program VasoFlow terdiri dari berbagai komponen kumpulan senyawa berbasis bahan alam yang memiliki mekanisme kerja spesifik dalam mendukung fungsi kardiovaskular. Program ini terdiri dari 6 komponen dengan fungsi yang berbeda-beda sehingga dapat menghasilkan kesembuhan yang komprehensif. Komponen pertama memiliki senyawa aktif yang memiliki 2 fungsi penting. Pertama, senyawa ini mampu mengikat radikal bebas atau superoksida yang terdapat pada LDL, sehingga makrofag dapat mencerna LDL dan mengubahnya menjadi fragmen yang tidak berbahaya. Setelah proses ini selesai, makrofag akan mengalami apoptosis. Mekanisme ini bila terjadi terus-menerus dapat membantu mengurangi timbunan lemak aterosklerotik secara perlahan. Fungsi kedua dari komponen kumpulan senyawa ini adalah mengaktifkan proses konversi plasminogen menjadi plasmin. Plasmin berfungsi mengurai benang fibrin dalam trombus, sehingga membantu melancarkan kembali aliran darah dengan menghancurkan trombus tersebut. Komponen kumpulan senyawa kedua mengandung enzim lumbrokinase dengan konsentrasi tinggi. Enzim ini membantu mengaktifasi CXCL12 dan VEGF sebagai agen angiogenesis dan merangsang sintesis faktor pertumbuhan seperti VEGF dan CXCL12. Faktor-faktor ini akan menempel pada reseptor sel endotel, meningkatkan permeabilitas dan proliferasi sel endotel melalui jalur sinyal MAP kinase, serta mendukung pembentukan pembuluh darah baru atau angiogenesis. Dengan adanya pembuluh darah kolateral yang dikenal sebagai bypass alami, jaringan jantung yang sebelumnya mengalami hipoksia tetap mendapatkan suplai darah dan nutrisi
meskipun terdapat penyumbatan 100% atau oklusi total pada pembuluh darah jantungnya. Komponen kumpulan senyawa ketiga berperan dalam proses regenerasi sel jantung. Ketika penyempitan pembuluh darah menyebabkan kematian sel, maka regenerasi diperlukan. Proses ini berlangsung dalam jangka waktu yang tidak singkat dan memerlukan komitmen berkelanjutan agar fungsi jantung kembali optimal. Komponen kumpulan senyawa keempat memiliki fungsi untuk melindungi LDL dari proses oksidasi oleh radikal bebas. Hal ini akan mencegah pembentukan sel foam yang dapat menyumbat pembuluh darah. Selain itu, fungsi lainnya adalah memperbaiki integritas sel endotel, mencegah penetrasi lipid, menstabilkan plak aterosklerotik dengan menurunkan aktivitas enzim MMP9, serta menghindari pembentukan trombus. Dan komponen kumpulan senyawa kelima secara signifikan mampu membantu menurunkan kadar trigliserida, LDL, kolesterol total, dan apolipoprotein B sekaligus meningkatkan kadar HDL. Hal ini penting terutama bagi individu yang memiliki riwayat terapi penurun kolesterol sintetik. Rangkaian program VasoFlow memiliki fungsi sebagai penata laksanaan penyakit jantung koroner yang bersifat komprehensif, namun tetap membutuhkan proses bantuan pola hidup yang sehat. Berikut merupakan beberapa bukti keberhasilan dari program VasoFlow. Yuk konsultasikan keluhan Anda bersama kami di nomor yang sudah tersedia atau datang langsung ke Klinik Fitopride.